pepaya dan daun pepaya. Tangan saya sudah saya cuci. Ini rasanya tidak ada pahitnya sama sekali. Boleh dicoba ya Bunda? Hai, halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya Bunda Arti Channel. Oke, di video kali ini saya mau memasak bunga dan daun pepaya supaya tidak pahit. Jadi ini adalah rahasianya ya Bunda, akan saya bongkar di video ini. Nah, ini bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Di antaranya ada daun pepaya. Yang kita ambil adalah bagian mudanya. Kemudian yang di sampingnya itu ada bunga pepaya yang sudah saya bersihkan dan sudah saya cuci bersih. Nah, ini rahasianya. Ini campuran agar rasa pahit yang ada di daun dan bunga pepayanya nanti akan hilang apabila direbus bersama dengan daun ini. Daun ini namanya adalah kedondong bakar. Kemudian ini adalah bumbu-bumbu yang saya gunakan. Nanti akan saya tulis di deskripsi box ya Bunda. Dan ini percanya nanti yang semakin gurih pakai anak ikan teri. Oke, terus saya Bunda, bagaimana cara saya memasak agar daun dan bunga pepaya tidak terasa pahit. Oke, di sini saya akan menghaluskan dulu bumbunya. Di antaranya serai dan lengkuasnya saya geprek saja. Ada daun salam dan daun jeruk. Kemudian kunyit, jahe, bawang putih. Nah, ini bumbu yang akan saya haluskan. Jadi saya haluskan dengan menggunakan cobekan ya Bunda dan teman-teman semua. Karena ini adalah menu tradisional, jadi saya kepengen secara tradisional juga. Sedang rajin jadi tidak menggunakan blender. Nah, ini saya sudah siapkan air rebusan untuk merebus daun pepaya dan bunga pepayanya tadi. Nah, inilah resepnya dan rahasianya nanti akan saya bongkar di sini. Seperti ini. Bahwasanya kuncinya itu pada saat merebus daun pepayanya ini. Jadi kita gunakan dengan air yang banyak. Kemudian kita masukkan
dan daun pepayanya ini lembut. Setelah lembut nanti baru kita angkat. Nah, pada saat pengangkatan rebusan ini nanti, di sini juga ada triknya agar supaya tidak terasa pahit. Oke, penampakannya sudah seperti ini. Jadi kita biarkan saja dulu sampai sedikit lembut lagi, karena yang dulu daun rahasia ini tadi, daun kedondong pagarnya kita lepaskan dan kita angkat, kita sisihkan biar yang tertinggal hanya daun pepaya dan bunga pepayanya saja. Sengaja tidak dilepas per lembar daun kedondong pagarnya supaya pada saat mengambil itu gampang. Jadi cukup kita ambil dengan tangkainya saja seperti ini, sudah terambil semua. Dan selanjutnya kita angkat daun pepayanya dan bunga pepaya ini boleh kita masukkan ke dalam suatu wadah. Di sini saya menggunakan wadah yang cukup besar karena setelah ini nanti akan ada lagi proses selanjutnya. Yaitu kita mencuci pepayanya ini dengan air, kemudian boleh kita aduk-aduk dan nanti akan kita pencet atau kita peras ya. Kita peras seperti ini. Boleh sampai 2 atau 3 kali. Untuk mengeceknya boleh dicicip, kalau misalnya tidak terasa pahit lagi Dan sebelum saya menumis daun dan bunga pepayanya, saya mau menggoreng ikan nila ini dulu. Lanjut, di sini saya akan menumis bumbu yang sudah saya haluskan tadi. Oh iya, tadi tidak saya perlihatkan di video. Untuk bumbu yang ada di dalam plastik itu saya beli di warung. Biasanya itu adalah bumbu untuk rendang atau bumbu untuk gulai daging. Nah, itu bisa kita gunakan agar rasa tumisannya ini nanti lebih sedap lagi ya Bunda. Jadi semuanya itu kita haluskan, dimana isian dari plastiknya itu diantaranya ketumbar, kemudian ada pala sedikit, ada bunga lawang, kemudian kapulaga,
dan kayu manis. Nah, itu sudah komplit semuanya. Di dalam satu plastik itu harganya juga cuma 1000-an. Nah, ini bunga dan daun pepaya tadi sudah dicuci dan sudah diperas airnya. Penampakannya seperti itu. Kita tunggu harum dulu. Apabila sudah harum, nanti bisa kita tambahkan bumbu pelengkap seperti serai yang digeprek, daun salam, daun jeruk, dan lengkuasnya. Oke, saya perlihatkan ini lebih dekat lagi penampakan tumisannya. Dan cabai juga kita campurkan sekalian di sini. Oke, kita masukkan semuanya dan kita aduk-aduk lagi, kita tumis lagi sampai baunya harum. Setelah harum, baru kita masukkan daun dan bunga pepayanya.